Sebelum aku masuk lebih jauh lagi, monolog ini tidak dibuat untuk menghakimi siapapun, because each to their own. Alasan kenapa aku memilih belajar Islamic parenting style adalah karena mendidik anak itu bukan urusan duniawi. Kemarin di Insta Stories aku udah spill sedikit tentang apa yang mau aku obrolin di monolog kali ini. Jadi kemarin aku ngomongin tentang fenomena, well, I'm just gonna call it as parenting style yang berprinsip jangan bilang jangan. Atau mungkin lebih tepatnya jangan terlalu sering bilang jangan pada anak. Menurut orang-orang yang menggagas metode ini, penggunaan kata jangan sebagai larangan yang terlalu sering pada anak dapat menyebabkan 4 hal ini. Satu, menghambat inisiatif dan kreativitas anak. Dua, menghambat keberanian pada anak. Tiga, membuat anak bingung karena anak belum paham betul alasan kenapa dia harus berhenti melakukan apa yang sedang dia lakukan. Dan empat, membuat anak tidak percaya diri. Tulisan itu aku kutip dari website yoursay.id. Nah, yang menarik adalah fenomena ini tuh munculnya baru-baru aja. Aku pernah coba tanya sama ibu yang pas kuliah ambil jurusan psikologi dan juga merangkap sebagai orang yang membesarkan aku dan adik sepenuh waktu tentang fenomena ini. Ibu bilang, dulu nggak ada metode jangan bilang jangan dalam mendidik anak. Dan sepanjang pengetahuan ibu juga dulu pas kuliah, nggak ada tuh pembahasan tentang ini. Dan memang aku dibesarkan dengan cukup banyak mendengar kata jangan. Ya sebagai Gen Y kita semua juga pasti begitulah ya. Mulai dari jangan dengan intonasi lembut, intonasi yang agak keras, dan yang paling ultimate adalah kata jangan yang diucapkan dengan lengkingan plus pelototan mata yang bikin badan langsung kaku. Medusa got nothing on those moms. Tapi alhamdulillah generasi Y ini ternyata juga nggak jadi anak yang tumbuh besar dengan 4 hal tadi. Kita kembali ke sekitar 3 tahun yang lalu, saat aku memutuskan untuk mulai pelan-pelan belajar dan membekali diri dengan ilmu parenting. Saat itu aku mikir parenting style mana yang akan aku pilih dan guru mana yang akan aku ambil ilmunya. Karena walaupun hampir semua parenting style itu terlihat sama, tapi pasti ada beberapa hal yang beda atau bahkan bertolak belakang. Nah, bedanya ini nih, kalau sampai melenceng jauh dari visi misiku, ya kan gak baik. Akhirnya pilihan jatuh pada Islamic parenting style. Mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Guru-guru yang aku ambil ilmunya adalah ustaz-ustaz kami, hafizahumullah, dan para psikolog yang inti ajarannya berkiblat pada Al-Quran dan hadis. Oh iya, sebelum aku masuk lebih jauh lagi, monolog ini tidak dibuat untuk menghakimi siapapun, because each to their own. Tapi monolog ini dibuat untuk memberikan pandangan lain yang sependek pengalamanku mencari belum terlalu banyak diekspos. Alasan kenapa aku memilih belajar Islamic parenting style adalah simple. Karena mendidik anak itu bukan urusan duniawi. Sebagai orang tua kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak bagaimana cara kita menunaikan hak mereka dan menjalankan kewajiban kita sebagai ayah ibunya. Salah satu ustaz pertama yang aku ambil ilmunya adalah Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizahullah. Beliau waktu itu bikin program namanya Kupas Online, yaitu kuliah parenting Islam online. Jadi kita belajar beberapa bab dalam rentang waktu tertentu gitu ya. Nah, di pertemuan pertama aku masih inget banget sama kata-kata beliau yang ini. Semua parenting style luar negeri itu sebetulnya kalau kita mau jeli melihat, mereka ambil value-nya dari Islam, dari Al-Quran. Cuma hebatnya mereka poles sedemikian rupa sehingga terlihat baru dan up to date. Tapi plot twist-nya adalah mereka juga menyisipkan ideologinya di situ yang tidak jarang malah melenceng dari syariat Islam. He then proceed to mention some of the famous Western parenting style method that surprisingly is what Islam has been doing for thousands of years. So, nothing new actually. Tapi yang jadi masalah adalah kita sebagai orang Islam sendiri males untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang yang bawa barang baru, kita sering yang wow gitu. Dan udah, ditelan mentah-mentah tanpa pilah-pilah. Sekarang coba kita kulik beberapa fakta metode jangan bilang jangan pada anak tadi dan kita lihat apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. 1.
Bukannya nggak boleh ngelarang, tapi coba ganti kalimat larangan dengan kalimat alternatif. Ganti kalimat "jangan rebutan ya" dengan kalimat "mainnya berbagi yuk". Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai gulam, bacalah Bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah cara makanku setelah itu." Hadis riwayat Bukhari nomor 5376 dan hadis riwayat Muslim nomor 2022. Gulam adalah istilah untuk menggambarkan anak yang belum akil balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya bisa aja kan bilang gini, "Wahai gulam, jangan makan dengan tangan kirimu dan jangan makan makanan yang letaknya jauh." Tapi enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai kalimat alternatif. Jadi ini ajaran yang baru atau Islam sudah mengajarkannya dari dulu? Dua, Boleh kok bilang jangan, tapi untuk sesuatu yang benar-benar membahayakan keselamatan si anak. coba kita buka surat Luqman, surat ke-31 ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah." Mempersekutukan Allah adalah hal yang sangat membahayakan bagi umat muslim, bukan? Maka dari itu, Luqman menggunakan kata jangan untuk menekankan tentang pentingnya peringatan tersebut pada sang anak. Dan menurut para ulama, umur anak Luqman rahimahullah saat itu belum akil balik. Jadi ini ajaran yang baru atau Islam sudah mengajarkannya dari dulu. Tiga, Boleh kok bilang jangan, yang penting kita kasih alasannya kenapa. Supaya anak paham kenapa dia nggak boleh melakukan itu. coba kita baca lanjutan dari surat Luqman ayat 13 tadi. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di sini Luqman rahimahullah pun menjelaskan kepada anaknya kenapa jangan mempersekutukan Allah. Jadi ini ajaran yang baru atau Islam sudah mengajarkannya dari dulu. Ternyata itu semua bukan hal yang baru kan? Terus kenapa butuh nunggu sampai tahun 2010-an something untuk menyadari bahwa ini adalah hal yang seharusnya dilakukan dalam mendidik anak? Dan kenapa butuh sosok orang asing atau orang bule lah ya untuk meyakinkan kita bahwa ini adalah konsep yang seharusnya dimiliki orang tua? Mungkin referensi aku sedikit tentang metode ini, tapi selama aku mencoba untuk mencari tahu lebih dalam, yang paling sering ditemukan adalah dampak buruk kalau kebanyakan bilang jangan pada tumbuh kembang anak. Dan kalimat-kalimat alternatif yang bisa digunakan untuk tidak menggunakan kata jangan. Artikel yang membahas lebih detail tentang hal-hal dan situasi seperti apa yang sangat perlu untuk bilang jangan itu dikit banget. Ustaz Abu Salma Muhammad bilang, intinya bukanlah di pengurangan kata jangan, tapi belajar menggunakan kata jangan dengan hikmah, yaitu gunakan untuk hal-hal yang benar, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang baik. Entah dua hal ini saling berkaitan atau enggak, tapi seiring dengan munculnya metode jangan ini, semakin banyak pula ibu-ibu yang ngomong Ya namanya juga anak-anak. saat anaknya melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Saat anaknya injek-injek sofa pas bertamu di rumah orang, saat anaknya ngerusakin mainan koleksi limited edition orang lain karena tangannya gratil pegang-pegang yang bukan miliknya, dan masih banyak yang lain. Well, what I'm trying to say is, di zaman modern ini kita sebagai orang tua dan calon orang tua tuh harus pinter-pinter memilah dan memilih metode parenting seperti apa yang terbaik untuk anak kita. Aku juga perlu mengingatkan ke diriku sendiri bahwa bukan aku yang paling tahu mana yang terbaik untuk anakku. Bukan juga para praktisi pengasuhan anak, tapi Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah lah yang menciptakan dan menuliskan takdir anak-anakku. Jadi metode terbaik dalam mendidik mereka kelak adalah Al-Quran dan hadis. Aku nggak akan sepenuhnya menutup diri dari metode-metode baru atau metode lama yang dikemas baru. Tapi aku pasti akan cross check berkali-kali.
metode ini sesuai nggak sama Al-Quran dan hadis. Kalau selaras, ya ambil. Kalau enggak, ya tinggalkan. Analogi sederhananya gini. Kita pengen beli suplemen penambah nafsu makan buat anak. Di pasaran ada 2 pilihan nih. Jamu buyung upik yang udah ada sejak 20-an tahun yang lalu dan diproduksi oleh produsen jamu ternama yang beroperasi sejak 1918. Sama yang kedua adalah jamu merek upik abu yang baru muncul dan diproduksi oleh produsen yang kita juga nggak ngerti di mana lokasinya atau sejak kapan dia beroperasi. Pilih mana? Kenapa pilih yang pertama? Ya karena buyung upik udah teruji. Bahkan sebagian dari kita dulu juga pernah minum itu pas masih kecil. Dan karena jamu jago, produsennya nih punya kredibilitas yang bagus. Buat anak kok coba-coba bun? Ya kan? Itu baru suplemen penambah nafsu makan loh. Yang kalau salah pilih paling nggak ngefek. Atau worst case senarionya muntaber. Tinggal dibawa ke dokter, minum obat, insya Allah beres. Nah, ini memilih metode mendidik anak yang akan menentukan arah hidupnya. Yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Yang bahkan bisa menjadi dosa jariah kita di alam kubur. Kok bisa lebih percaya sama yang belum teruji? Jangankan ribuan, ratusan tahun aja nggak sampai. Kok bisa lebih percaya sama yang kredibilitasnya belum jelas? Jangankan menciptakan manusia, memastikan anaknya bisa jadi manusia terbaik aja enggak. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah dan hadis adalah sabda manusia terbaik sekaligus kekasih Allah. Lalu kredibilitas apa lagi yang perlu dipertanyakan? Islamic parenting berdasarkan Quran dan hadis menghasilkan banyak anak hebat. Salah satunya adalah Muhammad Al-Fatih rahimahullah yang menaklukkan Konstantinopel. Kota yang temboknya belum bisa ditembus oleh siapapun selama ratusan tahun. Di umur beliau yang masih belasan tahun. Dan dengan strategi perang yang gak masuk akal, yaitu mengangkat 70 kapal laut yang besar ke dataran dengan menggunakan kayu gelondong dan minyak. Pindah dari satu laut ke laut lainnya hanya dalam satu malam. Pemimpin dan pasukan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebut sebagai sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tidakkah kita ingin anak-anak kita kelak bisa menaklukkan zamannya? Menaklukkan dunia dengan sebaik-baik ketaatan pada Allah dan Rasulnya, sehingga dia tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk umat. Sampai sekarang aku gak habis pikir, kenapa kalau ngajarin anak berdasarkan Quran dan hadis itu dibilang radikal lah, menciptakan bibit-bibit teroris lah, mabuk agama, atau bahkan dibilang ketinggalan zaman karena Quran dan hadis sudah tidak lagi relevan di zaman sekarang. Tapi kalau ngajarin anak berdasarkan ilmu dari barat, dipuji open-minded, well-educated, visioner, dan lain-lain. Tapi berbahagialah orang-orang yang melakukan semuanya dengan hanya mengharap ridho Allah. Karena omongan dan judgement manusia tidak berarti apapun pada kita. Buat yang statusnya masih calon orang tua kayak aku, kita wajib mulai dari sekarang untuk belajar tentang ilmu parenting. Dan memilih pasangan hidup itu adalah bagian pertama dan paling utama dalam pendidikan anak. Cari yang sepemikiran. Karena mendidik anak gak akan bisa berhasil kalau ayah dan ibunya punya konsep yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Pas ta'aruf, tanyain apa visi misimu dalam hal pendidikan anak kelak. Pemahaman seperti apa yang mau ditanamkan dan bagaimana metodenya. Parenting is not something you can just learn as you go along. Tapi harus benar-benar dipersiapkan dan terus dipelajari. Karena mendidik tidak bisa mendadak.